Hai, Assalamualaikum. Di sini saya akan menjelaskan tentang kunjungan rumah atau home visit dalam bimbingan dan konseling. Kunjungan rumah atau home visit adalah suatu kunjungan rumah untuk memperoleh data dan informasi secara lebih detail dan konkret dengan bantuan informasi dari orang tua atau keluarga terdekat yang berada di rumahnya. Selanjutnya adanya tujuan home visit. Yang pertama, mendapatkan data tambahan tentang siswa, khususnya yang berkaitan dengan keadaan rumah. Yang kedua, menyampaikan permasalahan anak pada orang tua. Dan yang terakhir, membangun komitmen orang tua untuk ikut serta bertanggung jawab dan bekerja sama menangani masalah pada anak. Komponen kunjungan rumah, ada 3 komponen pokok yang berkenaan dengan kunjungan rumah. Yang pertama, adanya kasus. Home visit difokuskan pada penanganan kasus yang dialami oleh klien atau siswa yang terkait dengan faktor-faktor keluarga. Yang kedua, adanya keluarga. Keluarga yang menjadi fokus home visit atau kunjungan rumah meliputi kondisi-kondisi yang menyangkut orang tua atau wali siswa, anggota keluarga lain, dan orang-orang yang tinggal dalam lingkungan keluarga yang bersangkutan, kondisi ekonomi, serta sosial emosional yang terjadi dalam keluarga. Dan yang terakhir adanya konselor atau pembimbing. Konselor bertindak sebagai perencana, pelaksana, dan sekaligus pengguna hasil-hasil kunjungan rumah. Selanjutnya ada teknik home visit. Hal-hal yang terkait dengan teknik home visit yaitu yang pertama adanya materi. Materi dalam merencanakan kunjungan rumah, konselor mempersiapkan berbagai informasi umum tentang klien yang layak diketahui oleh orang tua dan anggota keluarga lainnya dengan catatan tidak melanggar asas kerahasiaan klien dan semata-mata untuk pendalaman masalah dan penuntasan penanganan. Yang kedua adanya peran klien atau siswa. Keikutsertaan peran siswa dalam kegiatan kunjungan rumah diwajibkan melalui persetujuannya terhadap penyelenggaraan kunjungan rumah. Yang ketiga adanya kegiatan. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh konselor dalam kunjungan rumah adalah melakukan wawancara, observasi, dan izin pemilik rumah. Selanjutnya adanya waktu dan tempat. Kapan maupun berapa lama kunjungan rumah dilakukan tergantung kepada perkembangan proses pelayanan terhadap siswa. Dan yang terakhir adanya evaluasi. Untuk mengetahui hasil kunjungan rumah harus dilakukan adanya evaluasi. Selanjutnya adanya masalah siswa. Masalah perilaku. Ketika masalah perilaku menjadi perhatian kalangan pengadilan, maka disebut dengan kenakalan anak. 3 kenakalan teridentifikasi. Anak nakal yang mengikuti ego, diri, belajar aturan perilaku dari budaya mereka, meskipun kadang-kadang atau hanya sekali, yang melanggar hukum di mana terdapat kesempatan kecil. Tipe kedua disebut tidak mampu bersosialisasi karena gagal mengembangkan kontrol internal yang mencegah kebanyakan manusia dari melanggar hukum. Tipe ketiga disebut dengan kenakalan sosial karena biasanya muncul dalam geng atau kelompok. Kemudian adanya hiperaktif. Anak hiperaktif tidak hanya lebih aktif dan kurang memperhatikan secara fisik dibandingkan dengan anak lain. Mereka mengalami kesulitan untuk memberi respons secara tepat, bekerja tekun untuk mencapai tujuan, dan mungkin tidak mampu mengendalikan perilakunya dengan perintah, bahkan untuk satu waktu yang pendek. Dan yang terakhir adanya emosional. Tentu saja mencari perhatian, kegaduhan, atau agresi mungkin dipandang sebagai gejala gangguan sosial. Contoh, anak yang terlalu takut pada situasi tertentu, seperti kelas olahraga, mungkin dapat dibantu dengan adanya kegiatan atau mengatasi masalah dengan desensitifikasi gradual. Pada masa pandemi, pembelajaran di kelas tidak dapat dilakukan seperti biasanya dan harus dilakukan dari rumah. Kegiatan home visit dilakukan sebagai sarana menginformasikan kepada orang tua mengenai usaha yang harus dilakukan orang tua dalam mendukung pengembangan potensi, minat, dan bakat peserta didik selama di rumah. Seperti contoh di atas, yaitu adanya kunjungan rumah atau home visit yang dilakukan oleh konselor atau guru BK terhadap klien atau siswa secara 2 kali dalam 1 minggu. Sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.